Pernahkah kalian duduk dalam keheningan, menatap langit yang tak berubah, dan bertanya, apakah dunia ini benar-benar adil? Pernahkah kalian menyimpan dendam begitu lama, hingga ia tak lagi terasa seperti amarah, tapi menjadi bagian dari diri kalian? Di dunia ini ada luka-luka yang tak pernah mengering, ada kehilangan yang tak bisa digantikan, ada keadilan yang terlalu lambat untuk tiba. Di sebuah sekolah menengah di Jepang, di suatu sore menjelang libur, seorang guru berdiri di depan kelas. Senyumnya tipis, suaranya tenang, tidak ada nada tinggi, tidak ada tangisan. Tapi kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Ia tidak menuduh, ia tidak mengutuk, ia hanya mengaku. Sebuah pengakuan yang tampak sederhana, tapi di baliknya tersembunyi rencana, rasa sakit, dan keputusan yang akan mengubah hidup semua orang di ruangan itu. Dan seperti itulah cerita ini dimulai. Dengan suara lembut, dengan kelas yang sunyi, dengan sebuah kalimat yang pelan-pelan, membakar segalanya dari dalam. Hai, selamat datang di Watch Space. Dan hari ini kalian sedang menonton episode perdana dari Debu, diskusi enak soal buku. Buku yang akan kita bahas hari ini bukan bacaan ringan. Ini bukan tentang kisah cinta manis atau petualangan yang menyenangkan. Ini adalah tentang kehilangan, pengakuan, dan konsekuensi. Judulnya adalah Confessions, karya Minato Kanai. Confessions, atau dalam bahasa Jepangnya Kokuhaku, adalah novel psychological thriller karya Minato Kanai yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Di negara asalnya, buku ini langsung mendapat perhatian, bukan hanya karena ceritanya yang gelap, tapi karena cara penyampaiannya, seolah kita mendengar suara hati setiap karakter, satu persatu, seperti membuka lembaran rahasia yang tak pernah seharusnya dibaca orang lain. Saat banyak novel misteri memusatkan perhatian pada siapa pelaku kejahatan, Confessions justru membuka kartunya sejak awal. Yang jadi pertanyaannya bukan lagi siapa, tapi kenapa. Siapa yang bersalah? Siapa yang patut disalahkan? Apakah hukum cukup adil? Atau terlalu lemah untuk membela korban yang diam? Novel ini kemudian diadaptasi menjadi film oleh sutradara Tetsuya Nakashima pada tahun 2010. Tapi seperti biasa, novel dan film adalah dua pengalaman yang berbeda. Di buku, kita diberikan keleluasaan untuk masuk ke kepala setiap karakter. Kita menyerap emosi, bias, trauma, dan kebencian mereka secara perlahan, tanpa distraksi visual. Dan Minato Kanai menulisnya dengan bahasa yang tidak bombastis. Tapi, setiap kalimat terasa seperti letupan sunyi. Jika kalian berpikir ini hanya kisah balas dendam, kalian keliru. Ini adalah refleksi kemanusiaan. Cerita dimulai pada hari terakhir semester. Sebuah kelas di SMP Jepang, tampak seperti kelas biasa. Berisik, santai, tidak terlalu memperhatikan gurunya. Tapi hari itu berbeda. Bu Moriguchi, guru IPA yang dikenal tenang dan lembut, berdiri di depan kelas dengan nada yang tidak biasa. Ia tidak memarahi, ia tidak mengajar, ia mengaku. Ia bercerita tentang anak perempuannya yang masih kecil, dan bagaimana ia meninggal dunia. Sebuah kecelakaan kata pihak sekolah, tapi Moriguchi tidak percaya pada kata kecelakaan. Dalam satu sesi pembicaraan yang panjang, lebih dari sekedar pidato penutup semester, ia perlahan mengungkapkan apa yang tidak pernah diketahui murid-muridnya, bahwa dua dari mereka yang saat ini sedang duduk mendengarkan adalah pelakunya. Tapi, tidak ada nama disebut, tidak ada konfrontasi, hanya pengakuan yang dingin, yang sistematis, yang membuat satu kelas terdiam. Dari titik itu, cerita bergulir, namun bukan dari sudut pandang Moriguchi lagi. Setiap bab menghadirkan narasi dari karakter yang berbeda, mulai dari Moriguchi sendiri, pelaku, hingga orang tua mereka. Mereka semua berbicara, tapi bukan berbicara untuk menghibur. Mereka mengaku. Mereka membela diri.
Mereka menyalahkan. Setiap narasi membuka sisi baru dari cerita yang sama, dan setiap sudut pandang membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya korban di sini? Ini bukan cerita yang menyajikan keadilan seperti dongeng. Ini cerita tentang respons manusia terhadap luka, tentang bagaimana trauma membentuk narasi kita. Dan yang paling mengganggu adalah tidak ada yang benar-benar jahat, tapi tidak ada yang sebetulnya baik juga. Confessions bukan novel misteri biasa. Ia bukan sekadar teka-teki tentang siapa yang melakukannya. Ia adalah autopsi. Autopsi terhadap kesadaran, terhadap trauma, terhadap keyakinan kita tentang keadilan. Yang paling menarik dari struktur novel ini adalah cara Kanae memutar sudut pandang. Setiap bab ditulis dari perspektif karakter yang berbeda. Tapi ini bukan sekedar permainan naratif. Ini adalah pengungkapan psikologis. Saat satu karakter bicara, kita terdorong untuk memahami atau malah membenci mereka. Tapi ketika bab baru datang, dengan suara baru, semua pendapat kita bisa runtuh. Ini seperti disuruh menggenggam pasir. Semakin kita mencoba memahami, semakin banyak yang lolos dari jari. Setiap karakter menyimpan versinya sendiri tentang kebenaran, tapi tak ada yang utuh. Ada sang ibu yang kehilangan, mencoba membalas bukan dengan kekerasan, melainkan dengan strategi. Ada anak-anak yang tidak sepenuhnya mengerti dampak dari perbuatannya, tapi mereka juga bukan korban sepenuhnya. Bahkan, karakter yang tampaknya tidak penting, seperti orang tua dari siswa lain, menyumbang fragmen kecil yang mengubah perspektif kita. Gaya menulis Kanae sangat tenang, hampir seperti bisikan. Tapi, justru karena itu, setiap kalimat terasa seperti ancaman pelan. Tidak ada ledakan, tidak ada kekerasan eksplisit yang dilebih-lebihkan, tapi emosi dalam tiap paragraf memukul dalam. Ia menulis seolah-olah kita pembaca adalah juri, tapi ia tidak memberi keputusan. Disinilah letak kekuatan besar novel ini. Ia memaksa kita memproyeksikan moral kita sendiri. Saat kita membaca, kita tidak hanya melihat karakter, kita bercermin. Apakah kita setuju dengan cara Moriguchi membalas? Apakah anak-anak itu pantas dihukum seumur hidup? Apakah masyarakat ikut bersalah? Semua pertanyaan itu dilempar ke pembaca tanpa disertai jawaban siap saji. Ini adalah jenis narasi yang menghantui bahkan setelah halaman terakhir ditutup. Dan disitulah Confessions menjelma dari novel menjadi pengalaman mental. Sebuah ruang hening di dalam kepala yang tetap bergema lama setelah lampu kamar dimatikan. Saat membaca Confessions, kita tidak hanya mengikuti kisah balas dendam seorang ibu. Kita ditarik masuk ke labirin tema yang saling bertubrukan. Mari kita mulai dari yang paling mencolok, keadilan melawan pembalasan. Moriguchi memilih tidak melibatkan sistem hukum. Ia menggunakan hukuman pribadi yang sistematis dan nyaris tidak bisa dibuktikan. Tapi, apakah itu keadilan? Atau itu hanya dendam yang dibungkus retorika moral? Karena ia tidak pernah menyuapi kita jawaban. Ia hanya memperlihatkan bahwa keadilan, apalagi ketika menyangkut anak-anak, bisa jadi sangat kabur. Di dunia nyata, anak di bawah umur seringkali dianggap belum tahu konsekuensi. Tapi, bagaimana jika mereka sadar dan tetap melakukannya? Kapan kita boleh memaafkan? Dan apakah semua orang pantas ditebus? Tema berikutnya yang menonjol adalah trauma dan rasa bersalah. Setiap karakter di Confessions menyimpan luka yang tak mereka tangani dengan sehat. Yuko Moriguchi dengan kehilangannya, si A yang hidup dalam obsesi dan tekanan, si B yang tumbuh dalam keluarga disfungsional. Mereka semua berjalan sambil terluka, dan luka itu mengubah arah hidup mereka. Ini adalah cerminan realitas. Trauma tidak hanya menempel, ia membentuk karakter. Confessions juga bicara banyak soal peran orang tua, bukan dalam bentuk ideal, tapi justru dalam bentuk kegagalan. Di balik tindakan anak-anak ini, kita melihat peran orang tua yang tak hadir, atau malah menekan, atau malah menyangkal. Ada ibu yang hanya hadir sebagai gambaran dalam layar TV. Ada ayah yang absen dalam diam. Novel ini bertanya dengan sunyi.
apa peran kita sebagai generasi dewasa dalam membentuk generasi berikutnya. Lalu, tema yang sering luput, eksploitasi simbolik anak-anak dalam sistem. Di Jepang, dan di banyak tempat lainnya, anak di bawah umur punya perlindungan hukum luar biasa. Tapi ironisnya, ini sering dimanfaatkan. Para pelaku tahu bahwa sistem akan memihak mereka karena umur. Apakah ini menciptakan ruang bagi kebebasan? Atau justru ruang bagi kekejaman tanpa tanggung jawab? Dan terakhir, tema yang paling sunyi tapi menghantui. Kesepian. Setiap karakter, dari guru hingga murid, dari ibu hingga anak, hidup dalam isolasi. Mereka berteriak dalam diam. Mereka tidak saling mendengar. Dan karena itu, tragedi menjadi mungkin. Conventions bukan hanya novel kriminal. Ia adalah refleksi masyarakat yang kehilangan empati, yang terlalu cepat menghakimi, tapi terlalu lambat mendengarkan. Tema-tema ini tidak sekedar dilekatkan di plot, mereka mengalir dalam darah karakter. Dan karena itu, buku ini bukan hanya dibaca, tapi dirasakan. Mengapa Conventions begitu mengguncang Jepang? Karena ia datang bukan sebagai dongeng, tapi sebagai cermin, retak, dan penuh luka. Jepang adalah negara yang terkenal akan keteraturan sosial, tata krama, dan sistem pendidikan yang sangat disiplin. Tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Tekanan akademik, keluarga yang terfragmentasi, budaya bungkam. Disinilah Conventions menjadi sangat relevan. Ia menyerang langsung ke jantung persoalan sosial. Anak-anak bukan hanya korban, tapi juga bisa menjadi pelaku. Di Jepang, hukum perlindungan anak sangat ketat. Mereka yang berusia di bawah 14 tahun tidak bisa dihukum sebagai kriminal dewasa. Kasus-kasus nyata seperti tragedi Sasebo Slashing tahun 2004, di mana seorang siswi SD membunuh temannya sendiri dengan cutter, mengguncang masyarakat. Tiba-tiba, pertanyaan itu muncul. Apakah sistem kita terlalu melindungi mereka? Conventions seolah menjawab, ketika sistem hukum tidak bisa menyentuh, maka masyarakat akan menciptakan hukuman alternatif. Ini adalah bentuk kemarahan sosial, dan dalam kasus Moriguchi, itu menjadi kemarahan pribadi yang berubah jadi narasi. Tapi bukan hanya dari sisi hukum, Conventions juga menyoroti tekanan dalam dunia pendidikan. Para siswa dalam cerita ini bukan murid biasa. Mereka adalah simbol. Simbol dari generasi yang dibesarkan bukan dengan kasih sayang, tapi dengan target nilai dan ekspektasi. Guru menjadi robot mengajar, orang tua menjadi sponsor akademik, anak-anak, mereka menjadi proyek, bukan pribadi. Dan ketika Tetsuya Nakashima mengadaptasi novel ini ke layar lebar, ia tidak sekadar mengubah format. Ia mengubah ritme, warna, dan bahkan rasa sakitnya. Film ini bukan drama konvensional. Ia terasa seperti puisi visual. Setiap frame dirancang seperti lukisan yang sedang menangis. Opening filmnya dengan lagu Last Flowers dari Radiohead yang mengiringi pidato Yuko Moriguchi langsung menjadi salah satu pembukaan paling ikonik dalam sinema Jepang yang pernah kutonton. Nakashima memadukan keindahan dan kebrutalan dalam satu bingkai. Slow motion, saturasi warna ekstrim, suara narasi seperti bisikan yang menghantui. Ia memperlakukan kejahatan bukan sebagai adegan aksi, tapi sebagai tragedi operatik yang megah dan menyayat. Dalam versi film, kita benar-benar merasakan beban sunyi. Bahkan saat tidak ada dialog, ekspresi karakter, sudut pengambilan gambar, dan pilihan musik menggantikan kata-kata. Namun, ada hal yang menarik. Banyak perbedaan halus antara novel dan film. Beberapa narasi di buku lebih panjang dan dalam, terutama yang berkaitan dengan pemikiran internal karakter. Di film, Yuko tampak lebih dingin dan metodis, sementara di buku, kita diberi sedikit lebih banyak celah untuk melihat sisi emosionalnya. Ending dalam film dibuat lebih visual dan bombastis, sedangkan novel memilih pendekatan yang lebih tenang tapi mengganggu. Tapi baik film maupun novel,
Keduanya sama-sama memukul pembaca dan penonton dengan satu pesan kuat. Tidak semua yang terjadi di sekolah berakhir ketika bel pulang berbunyi. Beberapa luka ikut terbawa pulang, bahkan ke liang kubur. Ini bukan kisah tentang pembunuhan, bukan tentang balas dendam, bukan pula tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Ini adalah cerita tentang luka. Luka yang tidak terlihat, luka yang tidak berdarah, luka yang hidup dalam diam. Confessions adalah sebuah pengakuan. Tapi pengakuan siapa? Yuko, si pembunuh, para murid, atau kita yang membaca dan tetap diam? Di dunia tempat suara anak-anak sering diabaikan dan kemarahan orang dewasa diremehkan, Confessions berdiri sebagai jeritan panjang yang tertahan. Ia menggugah kita untuk bertanya, apakah sistem pendidikan yang kita miliki benar-benar mendengarkan? Apakah kita hanya mencetak nilai, bukan manusia? Apakah kita tahu apa yang dipendam seorang anak di balik senyum dan seragamnya? Dan ketika akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, apakah kita benar-benar siap menghadapinya? Confessions menolak memberi kita jawaban yang nyaman, karena dunia nyata tidak punya akhir yang rapi. Saat aku pertama kali membaca novel ini, aku sempat berhenti di tengah-tengah. Terlalu gelap pikirku, terlalu dingin. Tapi kemudian aku sadar, justru mungkin karena terlalu dekat. Kita tumbuh di sekolah, kita diajar untuk patuh, untuk mendengarkan, untuk ikut sistem. Tapi tidak semua orang kuat menjalani sistem yang sama. Ada yang patah di tengah jalan, ada yang lelah dan pura-pura baik-baik saja. Dan bagi mereka, mungkin satu-satunya cara untuk bicara adalah dengan tindakan yang ekstrim. Itu tidak membenarkan apa yang terjadi, tapi setidaknya kita jadi tahu bahwa semuanya bermula dari satu hal. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Dalam dunia nyata, tidak semua kejahatan muncul dari kebencian. Terkadang ia muncul dari rasa sunyi dan keinginan untuk dilihat. Confessions membuatku bertanya, apakah aku pernah menjadi orang yang terlalu sibuk, sampai tidak sadar bahwa seseorang di dekatku sedang menjerit dalam diam? Tidak ada penutup mutlak untuk cerita seperti ini. Tidak ada kesimpulan yang bisa membungkus semua luka. Tapi mungkin Confessions bukan untuk ditutup. Ia untuk diingat, untuk direnungkan, dan untuk membuka percakapan yang sudah terlalu lama kita bungkam. Tentang pendidikan, tentang orang tua dan anak, tentang rasa kehilangan. Dan tentang kita semua yang pernah menjadi murid, dan mungkin suatu hari akan menjadi orang tua atau guru.